Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Luar biasa kan? Dan pastinya selalu bersuka cita. Hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita untuk kembali sama Tuhan. Kita mau memulai sekolah Minggu dan mau memuji dan bersorak bagi Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya dan tutup matanya ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bila sebentar kami mau kembali datang kepadamu, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang pimpin ya Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk semuanya, Kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Everybody up, everybody down, to the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus. Oh. Everybody up, Everybody up, everybody down, everybody down, to the left, to the left, to the right, to the right, turn around turn around, and jump. and jump. Let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Oh, Oh, ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saya percaya setiap kita semua bersemangat memuji Tuhannya, amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya juga ada lawatan Tuhan, ada sukacita, ada semangat juga Tuhan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semuanya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita semua bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Pesannya adalah kobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. Amin adik-adik. amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat firman Tuhan. Apa dasar firman Tuhan bagi setiap kita? Diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Semuanya harus buka Alkitabnya ya, supaya kita sama-sama belajar. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sama-sama, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, adik-adik, kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, apa yang Timotius alami atau apa yang Timotius hadapi di dalam tugas pelayanannya? Ya, firman Tuhan berkata bahwa Timotius menghadapi yang namanya ketakutan. Mungkin ada banyak ketakutan-ketakutan yang dialami oleh Timotius.
Contohnya yang pertama, Timotius mungkin takut tidak didengarkan ketika ia menyampaikan firman Tuhan. Nah, mungkin ketakutan-ketakutan itulah yang dihadapi oleh Timotius. Karena Timotius pada saat itu sangat masih muda, mungkin juga belum berpengalaman adik-adik. Sehingga membuat Timotius itu takut mau mengajarkan apa kepada orang-orang. Contoh yang kedua, Timotius takut mungkin tidak bisa menjadi teladan. Teladan bagi orang-orang di sekitarnya atau bagi orang-orang yang dia layanin pada saat itu. Ya kan, Paulus menyampaikan, memberikan nasihatnya kepada Timotius agar dia mampu menjadi contoh, mampu menjadi teladan, mampu menjadi role model. Baik dalam apa adik-adik? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihnya, dalam kesuciannya. Tugas Timotius itu tidak mudah. Nah, kalau Kak Marbun mau tanya, siapa yang pernah mengalami ketakutan di dalam kehidupannya? Yang mengalami coba lambaikan tangannya. Pasti kita semua mengalami yang namanya ketakutan. Ada yang takut gelap. Siapa yang takut gelap? Ayo. Ya kan, mungkin ada yang takut disuruh berdoa di depan pada waktu di sekolah minggu. Aduh, semuanya takut. Semuanya nggak mau. Mungkin juga ada yang takut dibully. Ya kalau kita lihat etnis ya sekarang ya, wah bully-bulian kalau adik-adik lihat di Facebook mungkin, media sosial mungkin, ada banyak kata-kata bully yang mungkin kita dengar, mungkin juga kita alamin. Kita semuanya pernah mengalami ketakutan. Namun berita baiknya adalah firman Tuhan datang kepada setiap kita. Apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Seperti ini pesan Tuhannya yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan setiap kita. Nih pesannya, Tuhan mau setiap kita mulai mengantisipasi berbagai keadaan yang bisa terjadi dengan terus membangun kehidupan rohani kita. Ketakutan dan kegentaran mencoba untuk menghinggapi hidup orang percaya. Iman kita tidak boleh kalah adik-adik. Karena Tuhan memberikan kita apa? Roh yang bukan ketakutan, yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal. Apa yang harus kita lakukan? Satu hal ini yang akan kita pelajari adik-adik. Yang pertama adalah belajar hidup disiplin. Katakan belajar hidup disiplin. Atau belajar untuk hidup dalam ketertiban. Pertanyaannya gini adik-adik, di mana saja kita harus belajar disiplin? Atau di mana saja kita harus belajar tertib? Nah, ada beberapa hal di sini adik-adik. Yang pertama adalah di rumah. Nah, kita belajar di rumah nih. Disiplin di rumah. Belajar tertib juga di rumah. Misalnya, tertib dalam membaca firman Tuhan. Tertib dalam hal berdoa. Nah, kita punya jadwal nih. Ya kan, kita mau belajar tertib bersama-sama. Atau juga tertib habis bangun tidur membersihkan tempat tidurnya. Jangan suruh maminya ya. Tapi kalau masih anak-anak balita, mungkin dibantu oleh papa mamanya. Ya kan? Atau juga pulang sekolah. Ya kan, pulang sekolah nih biasanya adik-adik kita kalau buka sepatu harus taruhnya di mana? Rak sepatu, betul ya? Kalau kita pulang sekolah pakai tas misalnya ya, pulang langsung main lempar, kan nggak gitu kan? Taruh di tempatnya sesuai dengan tempatnya. Kita mau belajar tertib seperti itu. Misalnya di sekolah, jangan terlambat untuk datang ke sekolah, mesti tertib, mesti disiplin. Aturan-aturan sekolah di sekolah kita harus ikutin adik-adik. Apalagi adik-adik, di jalan, di tempat umum. Biasanya apa kalau di tempat umum? Jangan membuang sampah sembarangan. Habis makan permen nih, waduh, langsung buang sembarangan. Itu tidak boleh adik-adik. Itu namanya orang-orang yang tidak tertib. Itu orang-orang yang dikatakan tidak disiplin. Jadi kita mau belajar, waktu kita keluar rumah pun, kita memastikan bahwa ketika kita pegang sampah atau buka makan permen, kita harus buang bungkus permen itu di tempat sampah. Atau di kantong dulu, baru di rumah nanti kita bisa simpan. Nah, kita udah belajar tentang di rumah, di sekolah, di jalan. Sekarang termasuk dalam kehidupan kerohanian adik-adik. Iya kan? Misalnya tertib dalam hal
ketika misalnya kakak-kakaknya, kalau kita nanti udah sekolah minggu tatap muka, semuanya tepuk tangan. Semuanya harus tepuk tangan. Kan kita mau belajar kan. Kalau suruh angkat tangan semuanya pun harus angkat tangan. Ketika disuruh berdoa semua lipat tangan tutup mata, semua harus ikut. Semua harus tertib dan disiplin. Sama hal juga merenungkan firman Tuhan, adik-adik, ini penting banget. Kita harus punya waktu yang tertib, yang disiplin untuk merenungkan setiap firman Tuhan. Nah mungkin adik-adik, Kak Marbun, aku kan belum bisa baca. Nah minta tolong sama kakak-kakak yang ada di rumah, minta tolong sama mami papi untuk membacakan firman Tuhan. Ya bisanya kalau Kak Marbun itu malam punya waktu, sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ada waktu pagi juga, harus bangun pagi, renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Supaya cara-cara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sama halnya dengan dihadapi oleh Timotius, adik-adik. Timotius harus melaksanakan segala tugas tanggung jawabnya. Segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Itu tidak mudah, adik-adik. Tantangan yang dihadapi oleh Timotius sangat banyak. Oleh karenanya dia menjadi takut menghadapi berbagai situasi apapun di dalam kehidupannya. Tapi percayalah, firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini bahwa Tuhan memberikan roh, bukan ketakutan, memberikan roh yang membangkitkan di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya gini adik-adik, mengapa kita harus tertib dan disiplin? Itu pesannya sudah datang sama kita. Karena Tuhan memberikan kita apa? Roh, ketertiban. Itu yang Tuhan tekankan kepada setiap kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup tertib, harus hidup disiplin di berbagai aspek apapun dalam kehidupan setiap kita. Baik kita ada di rumah, baik ada kita di sekolah, baik ada kita di tempat umum, maupun kita ada di gereja. Semuanya ada aturan, semua ada ketertiban yang harus kita ikutin. Buat Kak Marbun itu tidak sulit. Karena kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Demikian firman Tuhan adik-adik, saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini akan terus mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Semuanya tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Kak Marbun yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami roh keberanian Tuhan, roh ketertiban untuk kami dapat melakukan segala sesuatu Tuhan dengan tertib ya Tuhan, dengan disiplin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk activity time. Sekarang adik-adik, Kak Marbun lagi pegang kertas karton. Nah, cara kerjanya seperti ini ya, aktivitas kita. Ini kertasnya kan lumayan panjang adik-adik ya, dilipat dua. Dilipat dua, setelah itu digaris seperti ini supaya ada bekas garisnya ya, supaya gampang motongnya nanti. Nah, sekarang ditutup seperti ini adik-adik, perhatikan. Nah, sekarang Kak Marbun harus taruh tangannya, tangan kirinya, dan kita harus membuat gambar tangan. Nah, setelah sudah digaris seperti itu, kita akan potong pakai gunting. Nah, perhatikan baik-baik ya, supaya tidak salah nanti. Nah, setelah udah dipotong, ininya dibuka seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, tugas selanjutnya apa nih? Nah, kita mau buat dari beberapa tumpukan kertas seperti ini. Selanjutnya digunting atau dibentuk seperti gambar love, bentuk hati. Nah, seperti ini adik-adik. Ini ada 3 lembar, bebas aja mau 5 lembar, 2 lembar, atau 7 lembar, bebas saja.
Lalu selanjutnya harus ditempelkan satu jajar dengan garis yang dilipat seperti ini. Nah, supaya bisa nempel semuanya, mesti dipakai ekter. Lalu apa tujuannya kita membuat ini? Nanti adik-adik bikin tulisan. Apa tulisannya? Kita harus menulis 3 ketakutan yang pernah adik-adik alami. Mesti yang pernah dialamin ya, jangan dikarang-karang ya. Lalu selanjutnya di sampingnya, nanti adik-adik harus tulis juga 3 tentang ketertiban yang harus dilakukan sebagai komitmen kita. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, jangan lupa dipoto ya. Setelah itu dibagikan di grup supaya nanti guru-guru sekolah minggu kita semuanya bisa saling mendoakan ya, kita berperang bersama-sama dalam doa nanti. Kenapa Kak Marbun ngambil PPT-nya tentang tangan? Artinya ini saya menggambarkan, Marbun menggambarkan tentang tangan Tuhan. Kita menyerahkan segala ketakutan kita, segala komitmen kita di dalam tangan Tuhan. Karena di dalam diri kita juga ada kuasa, tapi kita mau belajar untuk menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.